Selamat datang di YouTube channel Suharyanto Putra, sebuah channel khusus yang akan berbagi informasi di bidang pendidikan, karir, pengembangan diri, dan juga kepemimpinan untuk generasi muda dimanapun Anda berada. Silahkan subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari saya. Anda juga bisa berdiskusi dengan cara follow Instagram saya @suharyanto21 dan LinkedIn Suharyanto Putra untuk diskusi lebih lanjut. Halo teman-teman, ketemu kembali dengan saya Suharyanto Putra. Saya adalah salah satu HR di startup di Jakarta. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali join di channel YouTube saya, selamat datang, selamat belajar bersama. YouTube ini akan berbicara akan memberikan konten-konten tentang pendidikan, tentang karir, tentang leadership, dan juga tentang beasiswa. Nah, bagi teman-teman yang memang belum subscribe, nanti teman-teman boleh banget subscribe gitu ya, supaya nanti dapat info terupdate gitu tentang konten-konten saya berikutnya. Nah, hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman, salah satu kompetensi, salah satu mindset, salah satu kriteria yang memang sekarang ini dicari-cari banget. Jadi kalau teman-teman lagi mencari kerja atau mencari beasiswa atau apapun itu, jadi salah satu hal yang mungkin dilihat adalah growth mindset. Apa itu growth mindset? Teman-teman mesti pernah mendengar istilah growth mindset. Nah, growth mindset ini sebenarnya adalah salah satu konsep gitu ya dari salah satu pakar dari Amerika yang sebenarnya dia memperkenalkan dua mindset begitu. Yang pertama adalah fixed mindset, yang kedua adalah growth mindset. Kalau fixed mindset artinya fix itu tidak bisa berubah, ya udah tetap begitu aja, statis. Kalau growth itu berarti ada pertumbuhan, ada ruang untuk tumbuh, berarti dinamis. Jadi kalau growth mindset ini adalah sebuah mindset, sebuah pemikiran bahwa kita itu adalah manusia yang dinamis, kita itu memiliki kemampuan yang bisa kita kembangkan, masih bisa kita asah gitu ya, supaya kita bisa menjadi sukses lagi. Tapi kalau fixed mindset ya udah, jadi menerima apa adanya, terus biasanya ngelihat bahwa bahwa kesuksesan, tentang kepintaran, kompetensi itu adalah ya udah begitu-begitu aja, tapi nggak bisa terus untuk diimprove gitu. Tapi kalau growth mindset berarti ada keinginan untuk belajar gitu ya, ada keinginan untuk explore, untuk memperbaiki diri supaya ke depan jadi lebih oke lagi, lebih bagus lagi, dan akhirnya bisa sukses. Nah, growth mindset ini salah satu hal yang memang dicari banget seorang recruiter, apalagi kalau di startup, teman-teman. Startup itu kan sangat-sangat dinamis ya, karena memang startup ini butuh orang-orang yang mau belajar gitu ya, mau mencoba, mau mengeksplor, mencari ide, mencari approach, metode baru supaya startup ini bisa semakin sukses ke depannya. Jadi mereka suka dengan orang-orang yang memang eksploratif, orang-orang yang memang ngulik, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang nggak cepat puas, orang-orang yang mau bangkit lagi ketika misalkan menerima sebuah tantangan atau kegagalan. Nah, karakter tipe ini yang paling cocok banget gitu ya ketika memang ada di sebuah perusahaan, terutama startup atau mungkin perusahaan-perusahaan gede yang lain. Nah, sebelumnya saya udah share tentang salah satu 7 karakter yang paling cocok kerja di startup, dan ini aku akan jelasin lebih detail tentang growth mindset. Jadi teman-teman, itu tentang growth mindset, dan disadari atau nggak disadari bahwa zaman terus berkembang gitu ya, dimana informasi sangat cepat banget dan kita bisa dapetin di mana aja. Kita bisa belajar dari internet, kita bisa belajar dari segala platform gitu ya, dan terus-terusan, apalagi pandemi ini memaksa kita untuk berdamai dengan teknologi. Makanya butuh orang-orang yang sebenarnya mau belajar gitu ya, dealing dengan segala macam tantangan kondisi yang ada. Nah, pertanyaannya gimana cara melatih growth mindset ini? Nah, untuk melatih growth mindset, teman-teman bisa belajar untuk menerapkan 5 tips yang akan saya berikan. Gitu. Yang pertama adalah sebenarnya teman-teman harus memiliki pemahaman, harus memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa teman-teman itu memiliki kemampuan dan potensi diri yang bisa dikembangkan. Kita percaya bahwa semua orang itu lahir dengan kompetensi masing-masing. Maksudnya bukan dengan bakat dan potensi masing-masing gitu. Karena kita percaya kita lahir itu adalah manusia yang sempurna, kita punya anugerah, Tuhan memberikan kelebihan kepada kita, tinggal kita explore.
tinggal kita coba gali dan tinggal kita kembangkan. Nah, keyakinan diri, kepercayaan diri ini akan membawa teman-teman supaya teman-teman yakin dan bisa meraih apa yang memang teman-teman sedang geluti atau teman-teman sedang ingin tekuni gitu. Berbeda dengan orang yang sebenarnya tidak pede nih bahwa gue ini mah orang yang bikin begini aja, nggak mungkin gue bisa sukses. Gue paling akan gini-gini terus nih gitu. Ya udah, gue paling akan kerja jadi buruh terus nih. Nah, ini adalah salah satu ciri orang punya fixed mindset. Tapi kalau growth mindset, dia selalu melihat bahwa oke, ini adalah salah satu tantangan yang harus gue selesaikan. Ini adalah sebuah challenge, ini adalah sebuah kesulitan yang harus gue solve. Gitu. Nah, ketika misalkan kita lahir dari orang yang biasa aja, apakah kita bisa meraih kesuksesan? Orang yang punya growth mindset akan memandang bahwa gue punya peluang untuk itu. Kalau misalkan saya belajar, saya berusaha, saya merencanakan gitu ya dengan sebaiknya, atau saya mengeksekusi apa yang gue rencanain dengan sebaiknya, maka gue bisa sukses. Tapi kalau orang fixed mindset, ya udah biasanya akan nerimo gitu ya, bahwa gue nggak mau kayaknya susah deh gitu ya untuk mengejar cita-cita gue dan seterusnya. Nah, miliki kepercayaan diri, miliki yang namanya keyakinan bahwa teman-teman itu punya potensi. Itu potensinya bisa teman-teman kembangin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah open feedback. Kita percaya bahwa yang namanya feedback itu adalah untuk menyempurnakan apa yang belum sempurna. Feedback ini itu bisa berasal dari orang-orang terdekat kita, rekan kerja kita, senior kita di kampus, di sekolah, teman-teman kita, orang tua kita, guru kita, dan banyak lah. Itu. Nah, open terhadap feedback. Ada memang tipikal orang yang kalau dikasih feedback, dikasih masukan tuh marah gitu ya, karena dia merasa bahwa apa yang dia udah kerjakan itu sempurna banget gitu. Tapi teman-teman sebisa mungkin terbuka dengan yang namanya masukan, terbuka dengan namanya feedback, dengan kritikan. Percaya bahwa semua itu adalah untuk membangun kita gitu. Nah, nanti teman-teman harus bisa menanggapi feedback, masukan, kritikan itu dengan bijaksana. Maksudnya gimana? Ada beberapa mungkin orang yang niatnya tulus untuk memberikan feedback dan masukan itu untuk perbaikan diri kita. Tapi ada orang yang sebenarnya mungkin memberikan feedback itu untuk menjatuhkan kita. Nah, teman-teman juga harus tetap bijaksana menanggapi itu. Bahkan ketika misalkan ada kata-kata orang, cemoohan orang gitu-gitu juga teman-teman harus bijaksana gitu, bahwa nggak semua omongan orang gitu teman-teman telan mentah-mentah, tapi teman-teman saring. Kira-kira memang ini sesuai nggak sih? Ini memang harus gue perbaiki nggak sih gitu? Ini memang cocok gak sih gitu buat gua gitu, benar gak sih yang disampaikan. Tapi teman-teman bukan menolak mentah-mentah di depan ya, tapi teman-teman coba terima dulu, tapi nanti teman-teman coba analisa gitu ya, feedback mana yang sebenarnya sangat teman-teman butuhkan, dia memang bisa teman-teman perbaiki untuk proses perbaikan berikutnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah teman-teman harus punya mindset untuk coba lagi gitu. Yang namanya growth mindset adalah ya udah, gue gagal nggak apa-apa gitu, gue belajar dari sana, gue coba lagi, gue bangkit lagi. Oh, gue ketemu kesulitan gitu ya, ternyata aku nggak bisa nih di tahun ini, gue coba lagi di tahun depan gitu. Jadi ketika teman-teman apply beasiswa, ketika teman-teman melamar pekerjaan gitu ya, gagal sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya udah biasa gitu. Karena kan kita percaya kegagalan itu adalah salah satu jembatan kita untuk sukses, atau bahasa gue adalah kita semua itu punya jatah gagal, jadi kita habisin jatah gagal kita supaya kita bisa sukses. Kalau kita nggak ngabisin itu, maka ya kita akan jauh dari kesuksesan. Jadi coba lagi, bangkit lagi gitu ya. Kalau ada kegagalan, bangkit lagi gitu ya. Kalau misalkan belum berhasil, coba lagi gitu. Apa yang perlu kita tingkatin lagi untuk percobaan berikutnya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat adalah temukan area of improvement kita atau blind spot kita. Nah, kalau teman-teman pengen belajar soal ini, coba nanti googling soal konsepnya Johari Window. Johari Window itu punya konsep itu penting banget untuk improvement diri kita. Jadi salah satunya adalah kita harus minta feedback ke orang lain. Nah, blind spot ini adalah gini. Ada hal-hal yang memang kita tahu banget tentang diri kita, tapi ada hal-hal yang mungkin orang lain lebih menyadari itu. Nah, coba blind spot itu jangan kita kecilin dengan cara apa? Dengan minta feedback, dengan minta masukan, dengan minta saran gitu ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi potensi gue? Apa sih yang menjadi improvement gue ke depan? Apa area yang perlu saya pelajarin gitu? Apa area yang perlu saya kembangin gitu ya, supaya suatu saat nanti saya bisa menjadi A, bisa menjadi B gitu ya, bisa sukses di bidang ini, bisa sukses di bidang itu. Jadi
temukan itu, kadang-kadang memang kita harus sering-sering berefleksi gitu ya untuk melihat apa yang udah oke, apa yang perlu kita perbaiki. Tetapi itu juga tidak cukup gitu ya. Teman-teman perlu untuk coba mengkonfirmasi atau minta feedback, second opinion dari orang-orang terdekat kita untuk melihat sebenarnya blind spot gua apa sih gitu. Itu yang keempat. Nah, yang kelima ini adalah gong dari segala ya tips yang ada tadi. Yang kelima ini adalah tentang bahwa setiap proses itu harus teman-teman jadikan sebuah pembelajaran. Jadi gini, bahwa ketika kita gagal itu bukan berarti finish dari segalanya, tapi lo belajar dari sana gitu. Ketika lo dimarahin oleh atasan, lo belajar apa dari proses itu gitu. Apakah atasan marah karena memang gue kurang rapi, apakah gue karena terlambat, apakah gue karena memang nggak bertanggung jawab. Ketika misalkan kita lagi gagal ngelamar beasiswa, kita belajar apa sih gitu. Nah, jadi kan semua proses dalam hidup kita adalah sebuah learning, sebuah pembelajaran yang kita bisa ambil untuk meningkatkan kesuksesan kita di masa depan. Nah, itu adalah 5 tips gitu ya, 5 strategi untuk ngembangin yang namanya growth mindset dalam dirinya teman-teman. Nah, mulai hari ini teman-teman bisa terapin tuh kelima itu gitu dalam day to day-nya teman-teman. Karena apa? Namanya kompetensi, namanya keahlian atau kecakapan itu memang perlu diasah gitu ya. Semakin sering teman-teman mengasah, maka semakin sering, semakin cepat gitu ya, itu mendarah daging dalam diri kita gitu. Karena ngomongin kompetensi pasti ngomongin behavior di growth mindset adalah selalu belajar, selalu mau meningkatkan diri, mau bangkit ketika gagal, mau open terhadap feedback gitu ya, menerima segala tantangan gitu, dan selalu melakukan perbaikan, melakukan inovasi, mencari ide, mengeksplor sebuah metode-metode baru gitu, tidak diem di tempat gitu, selalu dinamis dan selalu berproses. Itu contoh-contoh behavior yang menggambarkan growth mindset. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, mulai sekarang yuk kita menjadi pribadi yang punya growth mindset, karena itu akan membantu teman-teman untuk kesuksesan teman-teman ke depan gitu. Nah, thank you buat teman-teman sudah belajar di kesempatan hari ini. Jadi kalau memang merasa ini bermanfaat, silahkan teman-teman bisa share kepada teman-teman atau rekan dekatnya teman-teman supaya mereka juga belajar bareng di sini. Dan mungkin di konten-konten saya yang lain juga banyak banget gitu ya, tentang pengembangan diri, tentang karir, tentang pendidikan, tentang beasiswa yang bisa teman-teman explore juga sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Saya doakan semoga teman-teman sukses, sehat selalu, dan sampai ketemu di topik-topik berikutnya. Bye-bye.